It's caught in the crossfire. Selamat datang buat para planter dimanapun Anda berada. Jadi hari ini kita akan membahas terkait tentang defisiensi defisiensi magnesium atau Mg. Jadi ini defisiensi yang sering terjadi di perkebunan kelapa sawit, terutama baik di TBM maupun di TM. Biasanya defisiensi ini diakibatkan karena hasil dari proses fotosintesis ya. Yang seharusnya dalam proses fotosintesis hijau daun terbentuk secara sempurna karena tidak tersedianya unsur hara magnesium di dalam tanaman, sehingga proses fotosintesis tidak sempurna, sehingga tidak bisa menghasilkan zat klorofil atau zat hijau daun, sehingga warna daun tetap berubah menjadi warna kuning ya. Itu sebuah proses fotosintesis yang gagal, sehingga tidak terbentuk zat hijau daun. Nah, banyak yang mempertanyakan ya, kenapa sih defisiensi biasanya terjadi di sekitaran tepi jalan gitu, di jalan-jalan poros atau lainnya gitu. Jadi hal ini dikarenakan kondisi di area tersebut, kondisi C organiknya itu sangat rendah sekali, bahkan tidak ada, sehingga menyebabkan kondisi tanaman mengalami defisiensi. Dan juga diperparahnya lagi dengan kondisi arealnya berpasir ya. Biasanya kalau standarnya kan kalau dia lebih dari 25%, maka itu sudah di angka riskan ya. Makanya harus ada perlakuan khusus untuk daerah tersebut. Nah, sehingga membuat tanaman mengalami defisiensi ya. Itu yang pertama. Dengan kandungan bahan organik yang sangat rendah ya, sehingga menyebabkan KTK atau kapasitas tukar kation menjadi memburuk, sehingga membuat tanaman untuk menyerap unsur hara tidak maksimal ya. Sehingga langkah-langkah yang harus kita lakukan, pertama kita harus memperbaiki dulu unsur hara yang ada di tanah tersebut. Caranya dengan apa? Dengan menambah bahan organik di dalam tanah tersebut, sehingga dengan menambahnya bahan organik, kapasitas tukar kapionnya menjadi lebih baik dan penyerapan unsur hara menjadi lebih maksimal. Nah, itulah langkah pertama yang harus kita perbaiki dulu. Nah, terus gimana caranya agar tanaman bisa membaik dan warnanya bisa berubah? Nah, jadi disarankan apabila teman-teman mau menambahkan bahan organik di dalam tanah tersebut, maka dianjurkan bisa menggunakan kotoran sapi, kambing ataupun yang lainnya dengan dosis 25 kilo per pohonnya. Nah, namun selain itu juga ditambahkan pupuk geserit ya untuk tanaman tersebut. Apabila kondisi sudah terparah, maka teman-teman bisa menggunakan geserit dengan dosis minimal 300 gram sampai dengan 500 gram. Apabila sudah TM, bisa menggunakan dosis maksimal sebesar berapa? 500 gram geserit ya yang harus aplikasikan. Caranya gimana? Cara yang pertama adalah kita harus aplikasi dulu, bisa menggunakan jangan kosong dengan dosis 200 kilo per pohon. Nah, setelah 1-2 minggu, teman-teman bisa menambahkan lagi pupuk tunggalnya berupa pupuk geserit ya dengan dosis 300 sampai dengan 500. Sebenarnya karena posisi dia sudah menginjak ke defisiensi berat, dianjurkan menggunakan dosis 500 gram per pohonnya. Nah, itu perlakuan yang harus kita jalankan agar nanti kondisi daun bisa menjadi hijau kembali. Nah, biasanya kalau posisi sudah nekrosis, udah gejala defisiensi berat, biasanya yang daun-daun tersebut tidak berubah, namun daun-daun yang lain akan berubah juga kalau posisinya belum terlalu berat ya. Makanya itulah langkah-langkah yang harus kita perbaiki dalam menangani defisiensi magnesium. Oke, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Salam planter.